beratnya adalah 25 kilo. Untuk panjang 458 beratnya adalah 89,5 kg. Nah, kita akan rekap lagi ya di sini. Kita ulangi rangka yang tadi. Formatting, berat baja, kemudian saya pilih calculate total. Jadi akan saya hitung kebutuhan baja untuk setiap reference level. Ini saya klik OK. Nah, di sini ketahuan untuk reference level 0 yang kita butuhkan adalah 469,99 kilo. Reference untuk tangga 433 kilo dan seterusnya, sehingga yang terakhir untuk IWF 200 di dalam satu gedung ini ya, seperti ini, yang saya butuhkan total kebutuhan materialnya adalah 8.717,84 kg. Ini cukup mempermudah kita sehingga kita bisa mengecek posisi, kemudian bisa mengecek panjang, kemudian kita juga bisa mengecek daftar potongan, bahkan kita bisa mengelompokkan material yang sama dengan daftar potongan yang berbeda. Bisa juga kita mengelompokkan berdasarkan level. Semoga video ini bermanfaat, dan jika merasa video bermanfaat silakan di like, share bagi yang membutuhkan. Seperti biasa, jika teman-teman ada pertanyaan boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kalmata di channel BIM Engineering Polimdo. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial software BIM Autodesk Revit. Di sini yang akan saya bagikan adalah bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan dari material yang kita gunakan di dalam pekerjaan yang sudah kita modelkan dengan menggunakan software Revit ini. Contoh misalkan di sini di menu 3D Coordination Section, di sini saya punya beberapa tipe daripada struktur baja ya untuk framenya. Nah, misalkan di sini saya punya WF 350 seperti ini, dengan konfigurasi sambungan seperti ini. Nah, saya ingin tahu kira-kira bagaimana cara mengeluarkan total panjang dan juga berat dari setiap penampang yang ada. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba beberapa tipe. Pertama, saya akan mencoba yang tipe yang kecil ya di sini. Jadi kalau teman-teman perhatikan di bagian project browser saya di quantity di sini atau di schedule sudah tampil quantity dari frame section atau baja di sini untuk 250 125 ini jumlahnya adalah 13 potongan dengan reference levelnya di 14,85 dan total beratnya adalah 2543,98. Nah, ini langsung keluar otomatis dari software Revit ya. Jadi kita akan coba belajar bersama bagaimana cara mengeluarkan volume seperti ini. Nah, ada yang membedakan di sini antara length dan cut length. Jadi kalau teman-teman klik seperti ini, kemudian kita klik di coordination section, nah di sini akan terlihat ya. Jadi yang kita klik di quantity materialnya akan terbaca di dalam gambar ya. Misalkan kalau saya klik seperti tadi, misalkan yang ini saya klik, kemudian saya pergi ke coordination section. Nah, di 3D-nya akan terlihat, oh ternyata WF 200-nya ini dipakai di sini ya, seperti ini. Nah, di sini teman-teman perhatikan untuk frame IWF atau baja 250-125 ini untuk posisinya ada di reference level 14,85. Ini berarti ada di hubungan. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk length-nya adalah 4,91. Sedangkan cut length-nya ada 4,83. Nah, yang membedakan kalau length-nya itu nanti dihitung dari as ke as ya. Sedangkan kalau untuk cut length-nya ini dihitung yang terpakai ya, atau yang terpotong. Jadi sebenarnya ketika kita mengordernya itu harus order yang versi length-nya, bukan cut length-nya. Nah, biasanya yang dibayar itu adalah cut length-nya. Jadi ada selisih sedikit ya untuk volume maupun panjang.
Oke, selanjutnya di sini saya coba untuk mengeluarkan yang tipe dari kalau di sini belum ada yang 200 ya, masih 250 dan 300. Oke, cara membuatnya kita mulai dari menu view. Kemudian teman-teman ke schedule, kemudian pergi ke schedule quantities. Nah, di schedule quantities ini kita akan keluarkan yang pertama, kita pilih dulu kategorinya ya di sini. Nah, teman-teman bisa langsung filter list di sini menggunakan pilihan structure ya. Di sini saya matikan yang tidak saya butuhkan, hanya structure saja. Kemudian di sini setelah structure saya ketik namanya frame ya di sini. Nah, structural framing. Nah, ini sudah jadi. Kemudian setelah diklik, teman-teman bisa klik OK. Nah, nanti di schedule propertiesnya di sini akan diminta data-data yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan kita. Oke, yang pertama saya akan masukkan family-nya di sini. Family. Kemudian setelah family saya akan masukkan tipe. Tipe daripada frame-nya. Setelah tipe saya akan masukkan panjang, length ya di sini. Setelah length saya akan masukkan juga material volume ya di sini, material volume. Jadi kita bisa cari nanti di sini. Oke, sebentar. Di sini material volume. Oke. Nah, di sini volume. Oke. Kemudian yang berikutnya kita bisa masukkan material description. Nah, ini bisa diatur ya seperti apa komposisinya. Misalnya saya klik seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Dia akan sangat banyak karena semua frame itu akan terdeteksi ya di sini. Seperti itu. Nah, ini cara yang pertama. Nah, kita bisa juga dengan menggunakan cara yang berikutnya. Misalkan di sini saya masuk ke schedule lagi, kemudian menggunakan material take off ya di sini. Lakukan langkah yang sama, saya pilih frame di sini, structural framing, klik OK. Kemudian saya masukkan lagi family. Setelah family kita akan memasukkan tipe daripada frame-nya. Kemudian length-nya di sini. Oke, length-nya seperti ini. Nah, kemudian setelah length kita akan masukkan cut length-nya, yang potongan bersihnya. Selanjutnya material volume di sini. Oke, kita masukkan material volume. Setelah material volume kita akan memasukkan juga material description ya di sini. Material description. Kemudian untuk memudahkan kita mengetracknya, kita masukkan juga reference level ya di sini. Reference level. Oke. Setelah reference level terakhir nanti kita akan buat satu formula untuk mengeluarkan beratnya. Oke. Ini kita klik OK. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, structural framing material take off. Nah, di sini biasanya semuanya itu ditampilkan, mulai dari betonnya, kemudian bajanya yang mengandung elemen frame di sini akan ditampilkan semua. Nah, tugas kita adalah mengklasifikasikan sekarang yang mana yang akan kita pakai, karena ini kan tidak mungkin semua kita gunakan, akan kita filter berdasarkan tipe. Nah, untuk melakukan filtering, teman-teman bisa klik di sini dulu, di structural framing material take off-nya. Kita ganti dulu dengan nama yang akan kita hitung. Misalkan, saya biasanya menggunakan quantity, seperti ini, material, kemudian frame, section. Nah, setelah itu baru saya beri keterangan belakangnya, IWF, misalkan 200, seperti ini dulu. 200, kemudian 100, dan seterusnya. Nah, ini sudah berganti ya namanya, sudah ada di sini 200 100. Nah, kemudian kita akan memfilter frame-frame yang tidak akan kita masukkan dalam hitungan. Nah, di sini kita punya pilihan di properties, di order ada filter, kita klik filternya. Kemudian di sini saya akan filter by type. Nah, di sini saya hanya akan mengeluarkan, di sini ada begitu banyak ya. Ada pondasi F2, 200, 250 dan seterusnya. Saya hanya akan mengeluarkan IWF 200, 100, 5,58. Seperti ini. Oke, kalau sudah, teman-teman dari sheet filter ini pergi ke sorting and grouping. Nah, di sini saya masukkan grand totalnya dulu, kemudian saya klik OK. Nah, dari yang begitu banyak tadi, sekarang sudah terfilter ya di sini. Sudah
tidak sebanyak yang tadi. Nah, di sini sudah ada seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini family ini white flank, type-nya IWF 200 105,58. Ini saya tambah lagi 5,5 dan 8. Kemudian ada material volume, ada material description, ada reference level. Nah, kalau kita perhatikan di sini IWF 200 ada yang digunakan di reference 4,5. Ada yang digunakan di 13,5, ada yang digunakan di 17,5, ada yang digunakan juga ini di Dena kolom beton. Nah, ini referensinya. Nah, tentunya ini akan membuat kita kesulitan mendeteksinya. Jadi kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan level, atau kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan daftar potongan. Misalkan di sini yang punya panjang 4,82 ya kita samakan, atau punya panjang 272 kita kelompokkan. Nah, jadi tergantung dari teman-teman menggunakan level atau menggunakan total potongan per batangnya ya. Nah, di sini saya contohkan, misalkan kita mau mengelompokkan berdasarkan daftar potong atau panjang potongan di sini. Oke, teman-teman tinggal klik di grouping di sini, sorting and grouping. Kemudian di sini saya akan grup berdasarkan potongannya ya di sini, cut length-nya. Nah, kemudian saya footer, lalu saya klik OK. Maka di sini akan dikelompokkan. Nah, ternyata yang mempunyai length 134 di situ ada 22 batang. Kemudian yang mempunyai length-nya 48 ada 2 batang. Nah, ini diklasifikasikan juga berdasarkan reference level. Jadi sudah lebih mudah bagi kita mendeteksi kira-kira di mana baja ini akan digunakan, karena ukurannya dan referensinya terlalu banyak, jadi akan kesulitan kita kalau tidak menggunakan filter. Nah, sedangkan yang kedua, saya bisa mengklasifikasikan berdasarkan reference level. Misalkan di sini saya ke sorting and grouping. Kemudian di pilihan groupingnya, yang kalau tadi kita menggunakan cut length, sekarang saya akan gunakan reference level. Kita OK. Nah, di sini akan dikelompokkan mulai dari level 0, kemudian level tangga 325, 4,5, 9, 13,5, 14,85 sampai terakhir di 17,5. Nah, untuk mempermudah, saya akan mencoba mengecek untuk WF 200 di sini yang digunakan pada tangga. Di sini ada 8 buah ya. Nah, ini saya coba cek satu-satu. Pertama, untuk mengeceknya cukup mudah, teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Kemudian pergi ke coordination section. Nah, di sini sudah terdeteksi ya, dia ada di bawah sini. Nah, ini untuk melihatnya dalam kondisi seperti ini, teman-teman bisa menggunakan yang ini ya, temporary height isolated. Nah, di sini saya akan isolated kategori. Nah, ini kalau saya isolated kategori seperti ini, maka akan terlihat ya. Nah, ternyata dia ada di sini ya. Nah, ini ada di sini. Jadi sangat mudah kita melihatnya. Oke, selanjutnya saya coba pindah yang berikutnya. Ini yang cut length-nya 4,26. Ini tinggal saya ke coordination section. Nah, di sini terlihat ya di sini. Ternyata dia ada di sisi satunya ya. Nah, ini. Jadi ini akan mempermudah kita untuk mengetrack dan untuk mengetahui posisinya dipakai di mana. Nah, tentunya harus dibuka dengan softwarenya, karena kalau tidak dibuka dengan software BIM-nya, ini tidak akan terlihat ya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya coba misalkan yang digunakan di kolom beton ini ya, seperti ini. Kita lihat di sini. Nah, dia di scroll mundur sedikit. Nah, di sini akan terlihat ya. Jadi kita perhatikan. Nah, ini seperti ini dia modelnya. Jadi akan terlihat benar-benar posisinya ada di mana. Yang berikutnya, misalkan di sini saya coba di elevasi 14,85. Saya lihat, nah di sini sudah ada ya. Nah, ternyata dia ada di bagian sini. Seperti ini. Jadi sebenarnya sudah sangat membantu kita ya untuk mengecek posisi-posisi daripada elemen yang dimaksud tadi. Nah, ini saya kembalikan reset temporary. Nah, setelah itu kita akan coba menghitung jumlah kebutuhannya. Kalau tadi kita baru melihat secara per elemennya atau per batangnya di sini. Oke, sekarang saya akan coba untuk melihat berapa sih total kebutuhan kita dalam satuan berat maupun dalam satuan volume di sini. Oke, di sini belum ada volumenya. Kita masuk ke formatting di sini.
Kemudian untuk lengthnya di sini sama cut lengthnya di sini tidak bisa dihitung ya. Ini harus kita ekspor dulu. Nah, untuk mengeluarkan volumenya di sini klik di material volume, kemudian pilih calculate total. Kemudian reference levelnya biarkan seperti ini. Oke, sekarang kita sudah punya ya seperti ini. Kita coba masuk ke grouping. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, di sini teman-teman perhatikan untuk totalnya adalah 1,11 meter kubik. Nah, kemudian untuk WF200 ya di sini di elevasi dena kolom ya 0+00 yang kita butuhkan adalah 13 potong ya dengan variasi panjang seperti ini. Selanjutnya di sini kita bisa mengatur untuk lengthnya, unitnya di sini masih menggunakan sentimeter. Nah, ini bisa kita atur untuk 2 desimalnya ya. Nah, kalau mau ganti ke meter juga bisa. Ini kita klik OK. Nah, ini ternyata panjangnya 133,76. Kita format unit lagi. Di sini saya masukkan 2 desimal agar potongannya memang benar-benar sesuai ya, seperti itu. Nah, untuk volume di sini saya cek dulu ini kubik meter, oke. Selanjutnya saya akan mengeluarkan untuk beratnya ya di sini. Nah, untuk mengeluarkan berat kita akan melakukan konfigurasi rumus sedikit ya. Tidak langsung otomatis didapatkan dari schedule yang disediakan Revit. Nah, untuk cara mengeluarkan berapa beratnya, teman-teman tinggal gunakan yang ini ya. Jadi formatting di sini. Kemudian kita perhatikan di fieldnya, kita akan memasukkan rumus baru di sini. Caranya masuk di add calculated parameter. Jadi kita akan menambah parameter di sini untuk menghitungnya. Add calculated parameter. Kemudian di sini saya masukkan berat baja ya. Nah, berat baja di sini formulanya atau disiplinnya saya masukkan structural. Kemudian type-nya saya masukkan massa ya di sini, mass. Nah, formulanya teman-teman tahu untuk berat jenis baja itu adalah 7.850 kg per meter kubik. Ini BJ-nya ya. Nah, ini tinggal kita kalikan saja dengan volume dari bajanya ya di sini. Material volume, klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, di sini sudah ada berat baja. Kemudian kita lihat dalam appearance-nya seperti ini. Oke. Ini kita bisa atur. Misalkan kita mau untuk first row strip-nya kita atur warna ya di sini. Saya mau misalkan warnanya seperti ini, klik OK. Lalu saya pilih OK. Nah, nanti di sini akan terlihat seperti ini ya. Kalau teman-teman perhatikan sudah ada satu kolom untuk menjelaskan berat bajanya. Nah, sehingga di sini kita tahu untuk misalkan di WF 200-100 dengan panjang 133,76 cm beratnya adalah 25 kg. Untuk panjang 458 beratnya adalah 89,5 kg. Nah, kita akan rekap lagi ya di sini. Kita ulangi rangka yang tadi. Formatting berat baja, kemudian saya pilih calculate total. Jadi akan saya hitung kebutuhan baja untuk setiap reference level. Ini saya klik OK. Nah, di sini ketahuan untuk reference level 0 yang kita butuhkan adalah 469,99 kilo. Reference untuk tangga 433 kilo dan seterusnya, sehingga yang terakhir untuk IWF 200 di dalam satu gedung ini ya, seperti ini. Yang saya butuhkan total kebutuhan materialnya adalah 8.717,84 kg. Ini cukup mempermudah kita sehingga kita bisa mengecek posisi, kemudian bisa mengecek panjang, kemudian kita juga bisa mengecek daftar potongan, bahkan kita bisa mengelompokkan material yang sama dengan daftar potongan yang berbeda. Bisa juga kita mengelompokkan berdasarkan level. Semoga video ini bermanfaat, dan jika merasa video bermanfaat silakan di like, share bagi yang membutuhkan. Seperti biasa, jika teman-teman ada pertanyaan boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.